Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Jawa Timur, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat ya, dan tetap semangat tentunya. Sore hari ini saya Tika Amsar senang sekali bisa hadir untuk menemani kebersamaan sore Anda di akhir pekan Anda yang kalau di Sidoarjo sih sore ini mendung. Hujan ya, tapi intensitasnya tidak begitu deras. Mendung, ya mendung, masih agak gelap ya kalau Sidoarjo. Bagaimana dengan kabar Anda semua yang ada di Tulungagung, Trenggalek maupun Nganjuk juga Bondowoso? Kondisi cuacanya bagaimana ya di sana? Tapi mudah-mudahan bagaimanapun kondisi cuaca, kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, sore ini saya Tika Amsar di studio Suara Sidoarjo sebagai radio host akan menemani kebersamaan dengan Anda di program Ruang Psikologi yang selalu hadir menemani Anda di setiap hari Sabtu ya, jam 3 sampai jam 4 sore, yang juga disiarkan di RGR Tulungagung FM 90,1, juga di Praja Angkasa Trenggalek FM 88,9, Ersal Nganjuk FM 105,3, juga Mahardika Bondowoso FM 91,9. Nah, kali ini saya akan ajak Anda untuk berbincang tentang sekolah. Karena memang waktunya masuk sekolah serba sulit pastinya ya, memilih dan memilah. Dan kalau sampai salah masuk, nah ini biasanya yang akan menjadi korban, yang akan terdampak itu adalah anak. Anak ini akan terpuruk sekali tentunya. Nah, kali ini via Zoom saya juga sudah tersambung dengan narasumber kita yang nanti kurang lebih 1 jam ke depan kita akan membahas tentang memilih sekolah yang tepat bagi anak TK dan SD. Nah, bersama juga dengan narasumber kita sudah bergabung dengan kita sore ini ada Dr. Dewi Retno Suminar MSI. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Mbak Antika. Panggilannya Antika atau Amsar ya? Amsar namanya Papa. Namanya Papa. Panggilan dia Tika aja deh, Tika deh kayaknya. Iya. Boleh yang jelas jangan Atika Ambyar ya. Saya nggak ambiar kok. Tetap semangat dan ceria. Iya, kepleset sedikit itu jadi ambiar. Jadi ambiar. Oke, baik. Apa kabar Bu Dewi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya juga sehat ya. Pendengar semua juga sehat. Iya, amin ya rabbal alamin. Nah, senang sekali ini bisa dapat kesempatan lagi silaturahmi dengan Bu Dewi di program Ruang Psikologi yang juga disiarkan bersama dengan beberapa radio lainnya juga ya di Jawa Timur yang tergabung dalam jaringan lembaga penyiaran publik lokal Jawa Timur. Nah, tadi di awal saya sudah menyampaikan tentang sekolah. Masuk sekolah nih, sudah masuk sekolah. Kalau ngomongin tentang memilih sekolah nih Bu Dewi, aduh terus terang saya senang banget. Nggak tahu kenapa kok kebetulan pas saya handle acara ini, oh ini benar memang lagi saya banget gitu loh ya dengan tema ini. Bisa aja nih produsernya ini ngepasin. Tapi senang ya ini bisa dapat kesempatan sharing dengan Dr. Dewi. Nanti kita pengen membahas gitu ya tentang memilih sekolah. Nah, kalau ngomongin masuk sekolah kan masih beberapa bulan lagi nih Bu Dewi ya. Berarti persiapan memang sudah mulai harus dipikirkan dari sekarang ya? Betul. Untuk khususnya untuk TK dan SD ya, karena untuk yang SMP, SMA itu kan sudah berdasarkan nilai ya, nilai ya. Nah, kalau sekarang tuh biasanya yang swasta yang baik itu sudah mulai mencari ya untuk bisa masuk ke sekolah mereka. Sudah mulai ada promosi untuk bisa masuk di sekolah mereka. Jadi ini khusus untuk TK dan SD. Jadi bukan untuk anak yang tadi yang saya sampaikan tuh, anak-anak yang jenjang sekolah menengah dan atas itu kan mereka sudah berdasarkan nilai yang kadang-kadang kita tidak bisa untuk menghandle. Dan juga kaitannya kalau TK itu kaitannya dengan perkembangan dasar ya bagi seorang anak. Jadi perkembangan dasar bagi seorang anak itu sangat penting
Jadi dasar ini akan melekatnya lebih kuat. Jadi nilai-nilai, value-value, apa yang boleh, apa yang tidak, itu di TK itu sebenarnya urgent ya untuk diperhatikan gitu ya. Karena sebenarnya yang disebut dengan perkembangan seorang anak itu adalah manifestasi dari kematangan dan proses belajar. Jadi ketika anak itu berkembang, itu sebenarnya ada proses di dalamnya, ada proses kematangan dari si anak dan proses belajar. Nah, kalau misalnya perkembangan emosi, perkembangan sosial itu bisa didapatkan ketika anak belajar di situasi sekolah yang tepat. Sekolah yang tepat, sekolah yang mengajarkan value, nilai-nilai yang pas bagi seorang anak. Begitu, Mbak. Iya. Nah, ini baru di awal perbincangan kita, sudah sih dibuka ya oleh Bu Dewi. Nanti kita akan lanjut lagi karena saya juga ingin sapa dulu sahabat saya yang juga akan menjadi partner saya untuk memandu acara sore hari ini bersama dengan Muhammad Prasetyo di Ersal Nganjuk. Dari Ersal Nganjuk. Pras, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat sore. Ini selamat sore. Ini pas benar Mbak Tika, saya jadi pas butuh untuk mendaftarkan anak saya yang usia 3 tahun. Pas juga kita. Dan ini juga pas banget kan buat teman-teman semuanya. Karena benar kan ini saat ini sudah banyak dibuka pendaftaran untuk sekolah-sekolah yang baik. Udah mulai banyak dibuka ya, Pras? Udah, ini saya mulai tanya. Iya, ini pribadi ini ya. Apa sih yang harus diperhatikan dalam memilih sekolah ini? Ada listnya, yang paling utama itu apa? Oke, iya, baik. Pras, ini di Nganjuk lagi hujan kah? Kondisi cuacanya gimana di sana? Di Nganjuk sekarang lagi, saat ini lagi mendung dan mati lampu. Namun kalau kita kan pakai headset, tapi suaranya begitu crowded gitu. Iya, agak sedikit ini ya, ada noise gitu ya di jaringan dari suara Pras agak tidak terdengar dengan jelas. Oke, tapi tadi pertanyaannya udah terdengar kok, Pras ya. Oke deh, baik. Iya, ini ingin mendoakan juga untuk semua warga Nganjuk yang terdampak banjir kemarin, terdampak musibah. Mudah-mudahan selalu diberikan perlindungan ya, Pras, di sana ya, Pras. Amin. Amin. Iya. Oke, Bu Dewi kembali. Ya, rupanya kita terputus sambungnya dengan Pras ya. Oke, kembali ke tema kita begitu. Termasuk juga tadi apa yang sudah disampaikan atau ditanyakan oleh Pras. Silakan Bu Dewi, mungkin boleh ditanggapi juga nih. Iya, jadi pertanyaannya itu justru memancing saya untuk menjelaskan, betul ya. Jadi di situ dia udah nggak sabar kayaknya. Apa sih yang harus diperhatikan? Jadi satu yang harus diperhatikan. Ketika kita mau menyekolahkan seorang anak, kita memilih seorang sekolah, kita punya harapan apa pada proses perkembangan anak nantinya. Misalnya, saya ingin anak saya kuat di bidang keagamaan misalnya. Dia akan mencari listnya sekolah-sekolah yang berbasis agama. Saya ingin anak saya di TK ini sekolah yang saya seringkali mengatakan sekolah nasional, dalam arti dia tidak memandang, jadi di dalam kelasnya itu ada pelajaran agama bermacam-macam dan itu difasilitasi itu misalnya. Jadi harus diperhatikan dulu. List yang pertama adalah tujuan Anda, jadi harus dibayangkan dulu. Kalau anak TK itu ada kaitannya proses pembiasaan, habit, membentuk habit untuk anak TK. Nah, kalau anak TK membentuk habit, berarti kebiasaan-kebiasaannya harus tidak jauh dari apa yang dilakukan di rumah. Karena kalau itu sangat bertolak ke belakang dengan apa yang ada dilakukan di rumah, ya, itu biasanya anak menjadi bingung karena memang dalam pembiasaan itu ada value, ada nilai. Ini untuk anak TK. Jadi tolong tadi kalau Mas Pras tadi kan menyampaikan 3 tahun ya, perhatikan dulu. Cari sekolah yang tidak jauh berbeda. Karena kalau jauh berbeda yang terjadi anak menjadi bingung gitu ya, confused, dia bingung mana yang harus saya ikutin. Ya, di sekolah dikatakan seperti ini, tapi di rumah kok kenyataannya seperti ini, dia bingung.
gitu. Nah ini yang untuk anak-anak TK. Iya betul. Itu yang paling penting. Yang pertama itu adalah itu. Ya, tidak boleh jauh value nilai pembiasaan dengan apa yang dilakukan di rumah. Gitu ya. Kemudian yang kedua yang harus dilihat adalah jangan selalu terkecoh dengan fasilitas di sekolah tersebut. Untuk anak TK, saya sarankan harus dilihat juga bagaimana, karena unsur dari pendidikan itu yang paling berpengaruh adalah iklim di sekolah itu. Iklimnya bagaimana? Nah, itu bisa dilakukan kalau misalnya, kalau nggak pas pandemi ya, biasanya saya minta ada trial kan, biasanya di sekolah-sekolah ada trial, biarkan dia masuk dulu. Dia nyaman nggak? Kenyamanan bagi seorang anak. Karena kenyamanan bagi seorang anak itu akan memicu dia belajar dengan enak gitu ya. Itu untuk anak TK. Demikian juga untuk anak SD, ada berbeda lagi. Jangan terkecoh dengan fasilitas aja. Tolong dilihat bukan latar belakang pendidikan gurunya. Kadang-kadang kita terkecoh dengan latar belakang pendidikan guru ya. Maunya guru PGTK, tapi ternyata di sekolah itu tidak ada PGTK. Misalnya dari sarjana hukum jadi guru TK misalnya. Kita lihat bagaimana cara dia berinteraksi dengan anak. Kalau dia berinteraksi dengan anaknya, kelihatan kan touching-nya dia, cara menyentuh pada anak, cara berkomunikasi dengan anak. Kalau itu tidak negatif, silahkan ambil sekolah itu. Karena dasar dalam pengasuhan untuk anak TK itu adalah caringnya, pengasuhannya harus kelihatan banget, ya, untuk anak TK. Nah, kalau anak SD mungkin akan berbeda nanti ya, anak SD lah. Kalau anak SD itu lebih kompetitif, jadi fasilitas, penghargaan pada anak itu masih bisa berpengaruh. Tapi kalau ini anak TK harus ini habit, value, kayak itu yang menjadi dasar. Itu yang mungkin untuk jawaban pertanyaannya Pak Pres ya. Jadi harus dilihat, tidak boleh terlalu jauh dengan value atau kebiasaan yang ada di rumah. Kemudian jangan terkecoh dengan ini ya. Dilihat dulu ya bagaimana interaksi gurunya dengan anak-anaknya. Begitu. Nah, bisa dibilang berarti dari kita sebagai orang tua dulu yang mempersiapkan dari memilih sekolahnya begitu ya. Tapi dengan anaknya sendiri ini apakah juga perlu ada persiapan juga begitu Bu Dewi? Iya, pasti seorang ibu atau seorang ayah perlu juga menceritakan. Karena itu dia harus menceritakan bagaimana situasi sekolah itu. Kalau perlu jalan, datang ke sekolahnya. Kalau musim pandemi ini pakai masker, dilihat, jalan di sana, lihat ini sekolahnya, caranya bagaimana. Jadi dia bisa melihat betul bagaimana situasi kelasnya, jaraknya dari rumah, dekat apa enggak. Oleh karena itu memang sebaiknya tidak terlalu jauh ya kalau anak-anak itu. Tapi kalau misalnya nggak bisa, karena orang tuanya bekerja misalnya, boleh diajak sekali-kali. Kalau Sabtu dilihat sekolahnya, diajak jalan. Jadi sehingga dia bisa ceritakan, dia siap mental untuk masuk ke sana gitu. Jadi tetap harus dilihatkan gitu. Baik. Begitu Mbak Atika. Iya, ya Bu Dewi, terkadang kalau seperti yang disampaikan oleh Dewi tadi, bahwa untuk memilih sekolah ini bisa untuk anak TK ya, ini kan lebih ke kalau bisa memiliki kebiasaan yang tidak berbeda jauh dengan kebiasaan kita di rumah. Nah, tapi kadang ada sekolah yang mungkin kalau kita ingin fokus anak kita kepada pendidikan agama nih misalkan. Tapi terkadang ada sekolah-sekolah yang mungkin sekolah A dan B ini meskipun sama-sama sekolah yang mengedepankan sisi agama, tapi mereka mempunyai sebuah perbedaan dalam pola pendidikannya gitu. Nah, ini yang kadang mungkin kita kurang bisa untuk menebak begitu di awal-awal pada saat kita memilih sekolah. Nah, terus kalau sudah terlanjur itu terus gimana? Iya. Oleh karena itu, saran saya ini saya sering kali mendapatkan ya seorang anak itu ketika orang tuanya yang kadang-kadang mengeluh pada saya dihantam sama anak saya gitu. Kenapa? Saya tidak melakukan seperti apa yang dia lakukan gitu ya. Dia mengecek ketika baca doa kemana, kok ini masuk nggak baca doa, ini kayak gitu tuh. Itu ada komplain ya. Iya, anaknya komplain, ini bapak ini gini. Nah,
itu memang sebaiknya bagaimana orang tua untuk saya mengatakan orang tua itu pinter ngeles ya. Saya mengatakan pinter ngeles gitu. Namun sebenarnya hal itulah yang kenapa saya sampaikan agar orang tua itu tidak menjadi negatif di mata anaknya dan kemudian dia mempunyai tetap bisa berinteraksi dengan anaknya dengan nyaman. Kenapa saya sarankan memilih sekolah tadi harus jelinya di situ gitu. Jadi ada aturan. Tapi kalau misalnya itu bisa disiapkan di awal. Nah, dulu misalnya Mama, Papa tidak ada sekolah yang khusus seperti ini. Dulu sekolahnya negeri semua, misalnya kayak gitu. Itu bisa juga disampaikan. Nanti belajar bareng ya, kalau misalnya itu juga menjadikan anak tidak bingung gitu ya. Kenapa kok saya disuruh seperti ini kok Mama, Papa kok enggak gitu ya. Karena sebenarnya hal-hal yang kecil seperti inilah yang membuat anak bisa memahami, oh gitu ya. Berarti aku lebih pinter ya, Pak. Iya, kamu lebih pinter daripada Mama dan Papa. Itu harus disampaikan. Itu kamu lebih pinter. Karena itu kita Mama dan Papa belajar lebih kepada kamu gitu. Okay. Tapi yang penting adalah ada beberapa yang konflik yang harus diwaspadai ya, antara untuk yang boleh dan tidak boleh. Nah, itu yang harus disadari. Karena kemarin itu suatu saat ada seorang Mama dan Papa itu, mamanya itu sampai bingung. Maaf ini menyangkut satu agama ya, misalnya dia tidak menggunakan kerudung, tapi kan di sekolahnya kan harus menggunakan kerudung, harus kayak gini. Nah, ketika dia pulang dari mamanya dikasih tahu, diceramai sama si anak ini, sampai akhirnya mamanya ya untungnya akhirnya sadar ya dia menggunakan. Tapi proses pergulatan itu kan juga menjadi konflik gitu ya, dan kemudian disampaikan ke kami gitu untuk konsultasi bagaimana untuk menghadapi anak ini. Saya mengatakan itu adalah proses ketika ibu tidak mencoba melihat jauh sebelumnya ketika mau memasukkan anak, memilih sekolah yang tepat bagi anak, dan tujuan ibu memilih sekolah itu apa. Jadi tujuan itu kan harus ada di awal. Oke. Nah, biasanya orang tua pada saat memilih sekolah itu satu hal juga yang menjadi pemikiran ini adalah terkait dengan hitung-menghitung. Berapa biaya sekolah di sekolah A, B, C diperbandingkan. Nah, perlu nggak sih ini? Nanti ya kita akan lanjut lagi membahasnya juga bersama dengan Bu Dewi. Anda sahabat semuanya yang sedang menyimak program Ruang Psikologi pada kesempatan sore ini, silahkan Anda bisa bergabung juga untuk interaktif. Bisa manfaatkan telepon kami di 031 896 1514. Saya ulangi ya, kode area 031 896 1514, atau juga bisa dikirimkan pertanyaannya lewat WhatsApp 0821 3264 109 0821 3264 109. Yang sedang nonton juga di YouTube Live Suara Sidoarjo boleh manfaatkan kolom chat dan juga bisa inbox di Facebook LPPL Suara Sidoarjo. Untuk sore ini nanti kita akan lanjut lagi ya Dr. Dewi. Kita jeda dulu sebentar untuk beberapa informasi yang akan lewat berikut ini. Dua per 3 komponen penyusun tubuh kita adalah air. Perhatikan apa yang kita minum. Pilihlah yang bukan hanya menghilangkan haus, tapi punya nilai lebih. Untuk sehari-hari atau acara khusus, minum air dalam kemasan Santri, produksi Kepontren Sidogiri Pasuruan, yang tidak hanya menyehatkan, tetapi turut mengembangkan perekonomian umat. Santri, air minum dalam kemasan yang diambil dari mata air umbulan yang jernih, segar dengan kandungan mineral yang stabil, diproses melalui sand filter, carbon filter, disterilkan dengan ozon dan sinar ultraviolet dengan teknologi water treatment melalui mesin pengisian otomatis. Santri bersertifikat halal MUI, BPOM, ISO 9001 dan SNI. Dapatkan dalam kemasan 120 ml, 240 ml, 330 ml, 600 ml, 1500 ml dan kemasan galon. Info lengkap dan pemesanan air mineral dalam kemasan Santri, hubungi CV Lantabur, Jalan Sawo, RT 03 RW 01, Plumbungan, Sukodono, Sidoarjo. Telepon 0812 3404 0289. Air minum dalam kemasan Santri.
Pandemi belum selesai, wabah masih ada. Tetap patuhi protokol kesehatan, lakukan selalu adaptasi kebiasaan baru. Tetap jaga jarak, selalu pakai masker dimanapun dan kapanpun saat beraktivitas. Sering cuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Ketemu teman, gak usah salaman, say hello saja. Halo. Jangan lupa bawa hand sanitizer kemanapun. Untuk transaksi pembayaran, pakai e-money atau uang elektronik. Dan setiap habis keluar dari rumah, balik rumah langsung mandi. Ayo jadikan Sidoarjo lebih baik, seperti dikatakan oleh Hudiono, PJ, Bupati Sidoarjo. Masif ini artinya kesadaran masyarakat Sidoarjo itu makin tinggi. Pak Kapolres dan Forkopimda dan pemerintah Kabupaten Sidoarjo melakukan edukasi. Ternyata itu ada pengaruhnya dengan jumlah yang sakit di rumah sakit. Ada penurunan. Kita sudah bisa mendekat ke zona kuning karena yang terkonfirmasi positif makin berkurang. Selalu tertib protokol kesehatan, lakukan selalu adaptasi kebiasaan baru. Berubah, usir wabah. Dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Perhatian, ini adalah klinik gratifikasi. Ada yang bisa kami bantu? Mau nanya Min, kalau ada penghulu atau ustadz dari KUA Departemen Agama yang menerima amplop uang dari mempelai, itu termasuk gratifikasi atau bukan sih? Soalnya udah jadi hal lumrah di masyarakat. Makasih. Itu tadi pertanyaan dari Adif_Aljoza melalui Twitter @adifniarto dan akan langsung dijawab oleh Henny Kusumaningrum dari Direktorat Gratifikasi KPK. Silahkan. Penerimaan amplop uang oleh seorang penghulu dari mempelai termasuk gratifikasi yang dilarang. Sebenarnya, insentif bagi penghulu karena menikahkan mempelai sudah termasuk dalam uang pendaftaran pernikahan yang dibayarkan ke Kementerian Agama. Jadi, bila penghulu menerima uang di luar insentif resmi tersebut, maka hal itu disebut gratifikasi terlarang. Nah, sekarang udah tahu kan? Segala permasalahan seputar gratifikasi dapat Anda tanyakan kepada kami melalui Twitter di @kanal_KPK dengan hashtag klinik gratifikasi. Sampai jumpa di klinik gratifikasi berikutnya. Kalau kamu anak muda yang pengen nyoba narkoba untuk pertama kali, pikir-pikir dulu deh. Pakai narkoba merusak kemampuan belajar dan berpikir kamu. Merusak kemampuan kamu beraktivitas dengan baik, bikin kamu bokeh, sementara pengedarnya tambah kaya. Dan narkoba gak bikin kamu lebih gaul. Kamu oke kok tanpa narkoba. Dengan hidup 100% sadar, sehat, produktif, dan tanpa narkoba. Sadari kalau hidup itu terlalu berharga buat sekedar mencoba-coba narkoba. Mulai hidup sehat dengan menjaga pola makan, pola istirahat, dan beraktivitas. Bikin hidup lebih produktif dengan berkarya di banyak bidang, lebih inovatif dan kreatif. Karena hidup 100% jadi pilihan untuk masa depan. Tinggalkan yang cuma setengah-setengah. Waktunya hidup 100%. ingat ya, kamu oke tanpa narkoba. Dipersembahkan oleh BNN Kabupaten Sidoarjo. Halo arek-arek Jawa Timur, piye kabare? Muga-muga kabeh apik ya. Saya Via Valen mau mengajak kita semua untuk tetap jaga kesehatan di tengah pandemi. Yuk ikut gerakan pakai masker dan tetap ikuti anjuran pemerintah. Dengan cara tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun, hindari keramaian, dan pakai masker kalau keluar rumah. Yuk jaga kesehatan karena banyak orang tersayang yang ingin terus bersamamu. Bersama, kita lawan COVID-19 dengan terus mengingatkan hal-hal baik. Masih banyak banget saudara kita yang belum paham betapa bahayanya COVID-19. Oleh sebab itu, penting untuk kita saling mengingatkan. Semoga kita semua selalu sehat dan tetap produktif di kala pandemi. Ingat, ojo lali nggawe masker ya. Rokok opo iki kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokok iki kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh,
Gak iso lagi. Makane to Le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Kita semua pasti ingin semuanya balik normal. Bukan cuma sekedar new normal, apalagi balik lagi ke PSBB. Cepat atau tidaknya sangat tergantung pada tiap warga Sidoarjo. Jadi, selalu dan tetap ikuti aturan dan protokol kesehatan. Seperti pesan dari Hudiono, PJ Bupati Sidoarjo. Saya mengharapkan dan menghimbau kepada masyarakat Sidoarjo, saat ini kita sedang fokus untuk antisipasi pencegahan COVID-19. Ingat tetap menjaga protokol kesehatan. Sidoarjo hebat, baik, berkualitas, cepat, dan terengginas. Warga Sidoarjo, jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan agar Sidoarjo segera normal dan kita semuanya balik dan bisa beraktivitas dengan tenang, lebih sehat. Pesan ini disampaikan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Radio Suara Sidoarjo. Sahabat, air adalah 2/3 dari komponen penyusun tubuh kita. Pilihlah air yang bukan hanya untuk melepas dahaga, tapi punya nilai lebih. Untuk sehari-hari, pilihlah air mineral Santri, produksi Kopontren Sidogiri Pasuruan. Air mineral Santri tidak hanya menyehatkan, tapi juga ikut mengembangkan perekonomian umat. Air mineral Santri bisa didapatkan dalam kemasan 120 ml, 240 ml, 330, ada yang 600 juga 1500 ml dan galon. Info lengkap dan pemesanannya hubungi Ustadz Muhammad Segar, CV Lantabur Sidoarjo, telepon 0821 3404 0289. Distributor air mineral Santri wilayah Sidoarjo di Jalan Sawer T03 W01 Plumbungan Sukodono Sidoarjo. Air minum ya Santri. Kembali di program Ruang Psikologi. Kali ini saya Tika Amsar masih bersama Anda semua sahabat Jawa Timur. Juga masih bersama dengan Pras di Nganjuk. Pras, sudah bersama dengan saya lagi sore ini? Iya, sudah selalu standby mendengarkan. Oh, oke. Kirain tadi keputus. Ini oke. Pras tadi berarti udah nyimak ya tiga atau 4 tadi ya, 4 hal terkait dengan persiapan. Tiga hal. Ada value-nya, jangan terkecoh fasilitasnya, dan juga harus lihat gurunya itu berinteraksi dengan anak. Ini yang menarik, Bu Dewi. Saya juga kemarin sempat menilai beberapa sekolah, juga berkunjung ke sekolah. Ada sekolah yang cocok ini, tapi jaraknya yang agak sedikit jauh dari rumah. Nah, berapa sih jarak bolehnya anak itu sekolah, khususnya untuk TK ini? Oke. Dan juga tentang ini juga tadi, kalau saya sempat tanya juga tentang hitung-menghitung begitu Bu Dewi. Iya. Itu kan kadang juga menjadi pemikiran itu ya. Aduh, mahal banget ya. Ada yang nggak peduli, yang penting prestis gitu ya. Sekolahnya bagus, prestis. Terus walaupun mahal juga nggak masalah gitu. Nah, itu gimana Bu Dewi? Iya. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang tentang jaraknya itu tadi ya, jaraknya berapa sih untuk anak TK? Kembali lagi, kalau misalnya orang tua ada di rumah, jarak yang paling dekat adalah lebih memudahkan untuk berinteraksi kalau dipanggil sesuatu hal ya tertentu. Kemudian ada juga yang kalau misalnya ini jaraknya jauh gitu ya. Saya bagaimana caranya kalau jauh, bagaimana caranya saya untuk berinteraksi gitu ya. Biasanya kalau yang jaraknya jauh, biasanya kan orang tua sekalian misalnya kalau pulang dijemput atau bagaimana. Nah, saran saya jaraknya itu kalau bisa jangan terlalu jauh ya, maksimal ya 1 kilometer gitu ya, dekat dengan rumah. Karena sebenarnya pendidikan, kalau kita fokusnya
pada keamanan anak itu untuk sekolah, ya memang harusnya tidak terlalu jauh gitu ya. 1 kilometer untuk anak TK itu bagus, itu masih boleh gitu ya. 1 kilometer. Ya 1 kilometer kan deket banget. Kalau di perumahan biasanya ada perumahan, ada 1 sekolah TK-nya, itu bisa aja gitu ya. Namun kalau misalnya ibu, mobilitas ibunya ini, yang penting adalah mobilitas orang tuanya yang memungkinkan untuk menjemput. Jadi sebenarnya amannya itu adalah situasi sekolahnya, atmosfer sekolahnya gitu ya. Apakah sekolah itu aman, tidak jauh dari jalanan umum, apakah ada satpamnya, apakah ada yang pagarnya, yang penting hal-hal yang sederhana, yang untuk keamanannya. Tapi kalau jauhnya, kalau misalnya anak ini sudah biasa, dia sudah tahu sekolahnya ada di mana. Biasakan anak itu menghafal nomor teleponnya orang tua ya. Jadi itu memang harus dilatih pada seorang anak. Ya, kalau perlu ada tulisan yang mengatakan anak ini di tasnya untuk keamanan aja. Tapi biasanya sekolah-sekolah itu yang dekat dengan jalan raya biasanya sudah menyediakan satpam atau apa gitu ya. Tapi kalau misalnya dilihat kalau ibunya itu yang deket aja, yang penting gini ya, kembali ke poin yang tadi, value apa yang mau diambil, mau diraih, tujuannya apa, apakah itu yang harus dikembalikan lagi ke sana. Kalau misalnya tetap kekeh pada hal tersebut tapi tempatnya agak jauh, tapi kemudian kita lihat di situ anak-anaknya itu aman, sekolahnya aman, tidak ya, rumahnya ada di dekat situ, gurunya, jadi mereka masih interaksinya sudah kelihatan. Jadi guru itu rumahnya dekat dengan sekolahnya misalnya, atau rumahnya itu juga gandeng dengan sekolahnya misalnya. Ada kan sekolah tapi kemudian ketua sekolah yang punya itu juga rumahnya dekat, itu kan juga aman. Kalau terjadi apa-apa sudah selesai belum dijemput kan pasti akan diajak ke rumahnya gurunya yang dekat di situ. Jadi harus dilihat lagi untuk anak-anak TK. Jadi jarak itu memang sebaiknya kalau misalnya orang tuanya nggak bisa mobile banget ya 1 kilo ya, itu yang kilometer. Kemudian hitung-menghitung. Ini begini, ini ada sebuah keluarga, itu manajemen keuangan ya, ada manajemen keuangan. Ada orang yang dalam manajemen keuangan itu berapa persen untuk pendidikan. Ya, dia sudah menyiapkan pendidikan. Oleh karena itu, mereka sudah kadang-kadang sudah masuk ikut di tabungan pendidikan atau apa. Nah, itu kan berarti kan dia memang sudah menyiapkan. Jadi jangan sampai hanya karena prestis ya, kemudian orang tuanya ya memaksakan diri gitu ya, memaksakan diri karena begini, nanti dampaknya ketika hasilnya tidak pas, kekesalannya itu bisa keluar kepada si anak gitu ya. Kamu udah disekolahkan mahal-mahal, kamu udah nanti ke depannya untuk anak-anak yang agak besar lagi mungkin akan dimarahin pada hal seperti itu. Jadi harus benar-benar berapa sih yang mau disiapkan untuk anak ini gitu, sekolahnya bagaimana itu ya, itu jadi ini harus memang harus disiapkan mulai awal gitu, karena biaya pendidikan TK biasanya lebih mahal daripada pendidikan di atasnya soalnya. Baik Bu Dewi, ini kita juga sudah disapa oleh beberapa sahabat yang sudah bergabung di program kita. Saya ingin sapa dulu, ada Bu Vina yang ada di Bluru Kidul. Selamat sore Bu Vina. Ini Bu Vina ingin sharing. Jadi ini kisahnya anaknya usia 7 tahun pada bulan Februari ini. Usia anak saya 7 tahun pada bulan Februari ini. Anak saya perempuan dan ini berbeda jauh dengan kakaknya yang memang pintar dan sangat aktif. Nah, si adik ini dia cenderung pendiam dan kalau belajar pun juga seringkali kalau terlalu dipaksakan itu menangis. Tapi jika tidak dipaksakan, ini Bu Dewi, saya juga sering marah-marah karena anak saya ini membaca dan menulisnya ini kurang cepat dibandingkan dulu kakaknya pada saat belajar membaca dan menulis. Nah, terus saya juga bingung, apakah tahun ini saya harus mengulang anak saya untuk TKB atau saya biarkan anak saya untuk naik dan berpindah
ke SD nantinya? Karena terus terang sampai sekarang anak saya belum pintar membaca dan menulis. Bagaimana solusinya Bu Dewi untuk anak saya? Mohon arahan dan pencerahannya. Terima kasih Bu Vina di Bluru Kidul sudah bergabung juga. Ya, ini boleh kita tanggapi dulu Bu Dewi, nanti saya akan bacakan pertanyaan lainnya. Ya, terima kasih Ibu Vina di Bluru Kidul ya. Ibu usianya sudah 7 tahun ya. Bulan usia Februari masa ini ya. Masuk usia masuk sekolah dasar. Nah, kalau udah usia masuk sekolah dasar sebenarnya memang usia 7 tahun boleh Ibu untuk masuk sekolah dasar. Namun di sini Ibu menyampaikan anaknya pendiam, belajarnya ya mungkin lebih tidak cepat ya seperti kakaknya. Kurang cepat gitu ya. Tapi tadi Ibu menyampaikan tetap masih bisa ya membaca dan menulis tapi kurang cepat. Satu yang ingin saya sarankan, Ibu kalau misalnya ada keraguan di sini, Ibu bisa memberikan anak ini untuk tes intelijensi Ibu ya. Kami ingin melihat kategori intelijensinya. Kemudian kalau misalnya masih bisa, putra Ibu sebaiknya masuk aja di SD Bu, nggak apa-apa. Kalau nanti biasanya dengan usia 7 tahun itu kan kita lihat dulu gitu ya di awal itu, dan tolong dimasukkan sekolah yang dia suka dulu Ibu. Karena ini anak pendiam biasanya ada kaitannya untuk penyesuaian dirinya juga tidak cepat dengan sendirinya gitu ya. Jadi diajak. Tapi kalau Ibu merasa ragu, memang saran saya sebaiknya di tes intelijensi, Bu. Di mana itu, Bu Dewi? Kalau tes intelijensi? Tes intelijensi bisa di Surabaya ya, maksudnya di psikologi. Saya pasti ngomongnya ke psikologi UNER gitu ya. Psikologi UNER. Namun kalau misalnya di Sidoarjo ada lembaga psikologi, dites Bu intelijensinya. Jadi kalau misalnya apakah kurang cepatnya itu ada berbasis daripada intelijensinya. Nah, kalau intelijensinya nanti bisa, kalau misalnya maaf ini bukan untuk mengatakan oh ini kategorinya slow learner misalnya. Slow learner berarti kan Ibu bisa mencari sekolah yang memudahkan anak ini. Jadi jangan sampai sekolah yang banyak targetnya, ada banyak hal yang bisa. Jadi kalau dalam perkembangan seorang anak itu harus dilihat potensial outcome-nya. Jadi apa sih yang anak ini gitu ya. Jadi bisa coba deh dites dulu gitu ya. Saran saya kalau kategorinya normal atau rata-rata bawah gitu ya, masuk aja Bu. Itu nanti kan pokoknya pelan-pelan nanti pasti akan berkembang anak itu. Jadi ini dasar aja untuk melihat pijakan apakah dia perlu untuk sekolah yang seperti apa. Begitu Bu Vina. Saran saya diteskan dulu gitu. Di Sidoarjo ada kok. Silakan ada juga Bu. Ya. Oke, baik. Ya, saya juga ingin sapa dulu ada Bu Lia yang ada di Buduran. Assalamualaikum Bu Dewi. Iya, Bu Dewi ini mau tanya, apakah sekolah yang punya taraf internasional itu bisa lebih menjamin anak dididik lebih baik, atau sebagai orang tua kita sesuaikan juga dengan kondisi keuangan? Nah, satu lagi deh sekalian ya, ada Bu Nia yang ada di Tanggulangin. Penting nggak sih Bu buat pilih sekolah yang dekat-dekat aja dengan rumah? Ini kayak curhatannya Pras tadi gitu ya, pertanyaannya Pras tadi ya tentang jarak sekolah ini tadi. Ya, silakan Bu Dewi. Iya, Ibu yang dari Buduran gitu ya. Buduran, Bu Lia. Sekolah, Bu Lia ya? Iya. Bu Lia dari sekolah Buduran tadi menyampaikan gitu ya, menanyakan tentang kalau masuk sekolah internasional itu apakah menjamin gitu ya untuk masa depan. Begini Ibu, ataukah karena nanti biayanya akan sangat besar ya. Saya sarankan ketika anak itu masuk di sekolah internasional, kita lihat internasionalnya apa gitu ya. Sekolah internasional itu bermacam-macam. Internasional itu kurikulumnya internasional. Apakah dia proses pemberian materinya adalah in English gitu ya. Jadi harus dilihat kategori internasionalnya. Kemudian kalau sekolah internasional itu apakah nanti bisa terus itu ya. Ibu harus punya planning juga gitu ya. Untuk apa kalau anak masuk sekolah internasional di fase yang awal, itu sebaiknya jangan deh. Kenapa? Karena
ini kan dasar untuk dia. Tapi kalau internasional ini nanti kalau misalnya mau di SMP, SMA, ibu harus punya proyeksi gitu ya. Proyeksinya apa? Kira-kira anak ini suka nggak untuk misalnya nanti misalnya untuk sekolahnya itu perguruan tingginya juga lebih ke internasional kelas kayak gitu. Apakah itu worth it atau suka bagi seorang anak ya? Jadi tidak hanya karena butuh banget, tapi juga karena anak ini suka. Karena pertimbangan biaya harus juga menjadi kelangsungan gitu ya. Jangan sampai anak hanya sekolah internasional sebentar, tapi kemudian tidak lanjut lagi gitu. Saran saya kalau sekolah internasional biasanya ini anak yang udah SD, SMP, SMA ya, itu masuk ke sana. Tapi kalau TK, saran saya itu tadi lebih kepada membumi dulu. Biar anak itu value-nya masuk dulu gitu ya. Karena saya pernah mendapatkan case gitu ya, kasus yang sangat-sangat saya sayangkan gitu ketika orang tua membiarkan anak SD pergi untuk sekolah di Singapura, kemudian dia mengalami traumatik emosional yang sangat-sangat kasihan sekali gitu ya, karena dipisahkan dari orang tua. Jadi memang kalau misalnya ada proyeksi nanti ke depannya mau sekolah ke luar negeri pun harus sampai ke SMP, SMA. Jadi jangan sampai SD gitu ya. Jadi banyak beberapa orang yang membiarkan anak-anak itu untuk bisa sekolah pada saat usia yang masih muda gitu ya. Kemudian Bunia Tanggulangin, apa dekat-dekat rumah aja ya? Ya nggak apa-apa Ibu, asal kualitas dan tujuannya sesuai dengan apa yang ada di dalam pilihan Ibu. Jadi value-nya. Jadi kalau misalnya sekolahnya dekat, ya masuk aja gitu. Oleh karena itu kenapa sekolah yang dekat itu ada untungnya gitu ya untuk TK, SD gitu ya. Tapi kalau misalnya di SMP, SMA, kenapa saya kapan dulu mengkritisi tentang zonasi itu karena jangan sampai gitu ya, jangan sampai anak-anak itu terbelenggu pada zonasi sehingga akhirnya mereka tidak punya teman yang lebih banyak lagi gitu ya. Karena dengan teman yang jauh tuh juga jejaring gitu ya nantinya ke depannya. Dan juga zonasi itu kan anak-anak itu di dekat rumah aja gitu. Itu SMP, SMA sebaiknya jangan. Tapi kalau SD, saran saya memang sebaiknya yang dekat-dekat rumah gitu. Ya, SD itu harus dekat rumah gitu. Karena persoalannya lebih dekat, dia berkenalan dengan teman-teman yang ada gitu. Jadi kemarin saya mintanya ya zonasi bertahap, tidak semuanya dipakai zonasi gitu. Ya, begitu. Ya, baik. Dan ini juga saya ingin sapa dulu. Kali ini ada Pak Denny yang ada di Tanggulangin. Ini menanyakan ya, kalau sekolah SD sekarang ini kan ada yang jam masuk sekolahnya sampai sore ya Bu. Sebenarnya idealnya untuk jam belajar anak itu seperti apa ya? Nah saya mungkin tambahkan sedikit ya Bu. Kadang kalau anak TK pun juga sekarang ada ditambahkan masuk pagi sampai siang sekaligus untuk seperti apa ya, pembelajaran mengajinya juga include begitu. Nah ini gimana bagi psikologis anak, apakah itu efektif atau tidak sebetulnya Bu Dewi? Iya, tentu Pak Denny ya tentang full day school ya, tentang full day sekolah yang full ya misalnya, Bapak Ibu, Bapak tolong dilihat ini materi-materi pelajarannya. Karena kalau misalnya materi yang full day school tadi itu benar-benar tambahannya untuk hal yang agama, ya enggak apa-apa. Karena kan sebenarnya hanya masalah ketika anak itu pulang, kemudian dia pergi lagi ngaji gitu ya ke tempat TPA gitu. Tapi kalau itu mau disatukan nggak apa-apa. Cuma yang harus diperhatikan ketika di full day school itu adalah jangan sampai kegiatan itu mengaji tadi itu memang akhirnya rajin ya dia mengaji tetap ya. Cuma tolong diperhatikan interaksi. Jadi begini, kalau misalnya di full day school itu misalnya punya sekolah itu maunya untuk ngajinya itu sore aja gitu. Bisa nggak dibuat manajemennya sehingga pagi dulu, kemudian pelajaran, kemudian ada istirahat, ada bermainnya bagi anak. Karena tempat itu kan jenuh ya.
jenuh kalau anak itu kan di dalam anak institusi itu kan jenuh gitu ya. Dan dasarnya kita orang Indonesia ini kan tidak orang yang endurance-nya tinggi gitu ya. Beda dengan orang Jepang. Karena culture kita kan tidak biasa untuk terkungkung dalam waktu sekian gitu. Itu enggak secara psikologis. Nah, ini yang mungkin kalau mau dibentuk seperti itu, tolong diperhatikan apakah anak punya kesempatan untuk bermain dengan enak, nyaman di sekolah itu. Apakah di sekolah itu disediakan juga tempat-tempat untuk menyalurkan energinya. Energinya itu bisa lagi misalnya bermain pingpong, kemudian misalnya main apa, ada permainan-permainan yang membuat mereka enjoy seperti kayak di rumah sebelum kemudian habis itu pelajaran agamanya. Jadi akan ada sela waktu istirahat-istirahat yang bisa menyalurkan, karena rilis. Jangan sampai mereka merasa sebagai orang yang terkungkung karena ada di dalam situasi yang satu hari full gitu. Ya, satu hari full, karena biasanya kan situ sampai pulangnya jam 3 atau jam 4 gitu ya. Nah, itu kan juga kasihan gitu ya. Kalau misalnya merasa, kemudian dia pulang ke rumah nggak ada orang lain, kemudian akhirnya dia merasa seperti kayak bekerja. Jadi rutin bekerja, dia padahal kan enggak. Nah, sebenarnya kurikulum di sekolah itu menyediakan nggak sarana-sarana untuk olahraga, sarana-sarana untuk berkegiatan, energinya keluar. Tolong dilihat fasilitas itu ada nggak dan diperlakukan. Jadi kadang-kadang sekolah itu nakalnya itu ada fasilitasnya tapi tidak dipakai gitu loh. Wah, ini labnya bagus, tapi dipakainya jarang gitu ya, maintenance-nya kurang gitu. Ya, tolong dilihat gitu, apakah itu dilakukan betul. Jadi kalau itu dilakukan, enggak apa-apa Bapak, di full day school gitu ya. Gitu. Ya, oke, baik. Nah, itu termasuk juga untuk TK juga sama ya, Bu Dewi ya? Begitu juga ya, sama. Kalau TK sebenarnya sebaiknya tidak sampai full ya. Oh, meskipun itu juga ngaji gitu ya? Iya, ngaji boleh, tapi jangan sampai full, karena fullnya anak TK itu tidak punya waktu untuk belajar konsentrasi full untuk lama ya. Itu 3-4 jam aja udah cukup. Udah cukup ya. Oh. 3-4 jam. Nah, kalau mau disekalikan untuk ngaji ya harus ada jeda untuk melakukan kegiatan bermain, baru kemudian ngaji, tapi kalau gitu yang full day school yang SD, SMP, SMA ya sebaiknya tetap harus ada kegiatan yang bermain tadi. Tapi kalau untuk anak TK wajib gitu. Wajib dan harus diawasi untuk proses rilis mainnya itu. Oke. Baik, Pras, ada pertanyaankah di sana? Atau cukup? Iya, ini ada dari Bu Tina. Iya, silakan. Anak saya usia 4 tahun, saya tinggal di ruko sehingga tidak memiliki teman dan tidak mudah sosialisasi. Sekolah apa yang tepat untuk anak saya? Selain itu juga ada Bu Dinda. Saya dari luar pulau, baru pindah ke Nganjuk. Anak saya sekarang kelas 3 SD, saya sekolahkan di sekolah favorit. Namun saya lihat anak saya tidak mampu mengajar materinya. Apakah saya harus memindahkan anak saya ke sekolah biasa? Itu Mbak Tika. Oke, Bu Dewi, silakan Bu. Bagus juga nih pertanyaannya, Bu. Ya, terima kasih buat Bu Tina ya, yang putranya 4 tahun ada di ruko, sehingga bagaimana caranya karena aktivitasnya temannya nggak banyak. Ibu, kalau Ibu aktif di rukonya dan tidak mungkin untuk memberikan pelajaran pada anak, Ibu masukkan sekolah yang sekalian TPA. Jadi ada sekolah yang sekalian untuk tempat penitipan anak dalam waktu ditambahin jadinya. Dia di situ ada berteman dengan temannya. Nah, baru kemudian diambil gitu ya. Di Surabaya itu ada sekolah gitu ya. Pagi ada di situ dia sekolah, kemudian selesai sekolah biasanya jam 11 itu petugas TPA-nya itu udah jemput, karena ada di situ juga sudah menjemput anak-anak yang masuk di TPA. Jadi kan durasinya menjadi lebih lama dia. Nah, di situ dia berinteraksi dengan teman-temannya. Ya, saya nggak tahu di Nganjuk ada enggak. Kalau enggak, Ibu coba cari kegiatan yang membuat si anak ini berinteraksi dengan banyak orang, Ibu. Interaksinya dengan apa? Misalnya yaitu tadi masuk ke sekolah-sekolah yang mengembangkan keterampilan gitu ya. Ada menari. Nah, kalau di sini
di TPA yang saya tahu di Surabaya ini, jadi anak ini sekolah, kemudian di TPA itu diajarin untuk ngaji, sekalian juga di situ ada kolam renangnya juga, ada pengawasnya, kolam renang. Jadi benar-benar ya dia merasa hidup dengan teman-temannya, dia berinteraksi terus. Jadi sore itu kalau dijemput dia sudah mendapatkan stimulasi yang banyak di situ, mulai dari fisik, rohani ya itu dia dapat gitu. Atau kalau enggak masih 4 tahun leskan nari Bu, ada nari apa, bukan di les ya, maksudnya menambah kegiatan, jangan dianggap les. Jadi penambahan kegiatan aktivitas tujuannya bukan dia pandai untuk menarinya pertama kali, tapi bagaimana dia bersosialisasi dengan temannya. Itu yang paling penting. Ya. Kemudian untuk Bu Dinda, begini Bu Dinda. Bu Dinda harus melihat potensi dari putra Ibu gitu ya. Ketinggalan materinya ini masih bisa dikejar nggak dengan sikapnya si putranya Ibu? Bisa jadi dia tidak bisa mengikuti materinya anak SD ini karena dia merasa belum nyaman dengan teman-temannya. Jadi proses dalam belajar di sekolah itu ditentukan oleh aspek banyak hal. Dari guru, dari murid, dari iklim sekolahnya. Iklim sekolahnya kalau misalnya favorit mungkin sangat saling kompetitif gitu ya. Namun coba Ibu lihat, apakah gurunya caranya membuat anak tertekan enggak? Kalau dia membuat anaknya tertekan, ya memang putra Ibu memang nggak bagus di situ gitu, bisa dipindah ke sekolah yang lain. Namun kembali lagi, pindah ke sekolah yang lain itu juga tidak gampang karena dia butuh adaptasi. Coba dilihat, ini masalahnya di adaptasinya ataukah karena materinya? Tapi kalau karena materinya, Ibu lihat lagi potensi intelektual dari putranya Ibu. Kalau dia bagus, maka saran saya ya harus Ibu yang latih untuk lebih banyak. Nah, ketinggalannya di mana? Oh, di sini. Diajarin, Bu. Siapa tahu dengan begitu, kemudian Ibu kenalkan anak Ibu karena masih kelas 3 SD dengan temannya. Temannya yang bisa diajak bersama. Karena anak-anak SD ini kan masih ada attachment, sisa-sisa attachment yang sangat kuat ya di masa kecilnya. Nah, dia butuh merasa nyaman dengan lingkungan baru, maka dia harus diajak bertemu dengan temannya dia gitu. Jadi kalau guru orang tua yang punya anak SD, tolong ya kalau datang ke sekolah lihat anaknya berteman dengan siapa atau sendirian. Nah, kalau berteman dengan siapa, diajak ya orang tua, Ibu bisa datang ke orang, halo nak, kamu siapa namamu gitu ya. Aduh, ini temennya ya. Diajak berteman ya ini gitu. Diajak aja temennya gitu. Misalnya anak saya misalnya Dinda misalnya atau siapa gitu, Dinda atau Denny. Halo, tolong dong Denny apa Dinda ini tolong diajak berteman ya. Ini masih baru di sini. Nah, apakah proses itu Ibu lakukan? Atau hanya Ibu mengantarkan anak itu masuk sekolah, ya udah Ibu tinggal. Jangan dong Bu, dia butuh adaptasi, masih kelas 3 SD. Tolong lakukan itu dulu, jangan pindah dulu. Ya, kalau itu bisa, dia nyaman, Ibu ngejar, membantu materinya, anak ini bisa pasti. Ya, nggak perlu pindah, karena pindah juga tidak menyelesaikan masalah. Ya, begitu. Ya. Begitu Bu Atika. Baik. Ya. Nah ya, kita sudah sampai di penghujung perbincangan kita pada sore hari ini. Bu Dewi silakan boleh diberikan untuk closing remarks-nya dari apa yang sudah kita bahas hari ini tadi atau sore ini. Silakan Bu Dewi. Ya, bagi ketika kita memilih sekolah ataupun kita punya soalan dengan apa aktivitas anak kita di sekolah, tolong kembali lagi pada tujuan semula, kita mau menyekolahkan anak itu untuk apa. Kalau untuk anak TK, perlu diketahui anak TK perlu menjadikan pembiasaan. Jadi penguatan dalam pembiasaan. Value-value apa? Jangan sampai value kita sangat jauh berbeda dengan value-value yang ada di sekolah. Karena ini akan membuat anak menjadi lebih bingung. Kemudian, tolong lihat bagaimana cara seorang guru mengajarnya. Apakah guru mengajar dengan hati? Apakah dia punya
tender loving care, jadi caring untuk rasa suka kepada anak, TLC-nya ada gitu di dalam dirinya, maka itu yang harus dilihat. Kemudian yang ketiga, jangan terkecoh dengan fasilitas. Kalau ternyata fasilitas itu hanya pajangan, tolong dilihat bagaimana fasilitas itu dimanfaatkan di sekolah itu untuk program pengajarannya. Begitu, Mbak Tika. Iya, baik. Terima kasih banyak Bu Dewi dan juga Pras yang ada di Nganjuk. Terima kasih banyak ya Pras sudah menemani juga sore hari ini. Sukses selalu untuk Bu Dewi, salam sehat dan ya sampai ketemu lagi insya Allah di lain kesempatan Bu Dewi. Terima kasih, semoga bermanfaat apa yang sudah disampaikan. Assalamualaikum Bu Dewi. Amin. Waalaikumsalam. Iya, dan sore ini juga saya ingin mengucapkan terima kasih juga untuk seluruh sahabat yang sudah bergabung dan menyimak perbincangan kita di program Ruang Psikologi yang juga disiarkan bersama di Ersal Nganjuk, RGR Tulungagung, dan juga disiarkan bersama juga ya di Mahardika Bondowoso, Ersal Nganjuk, Praja Angkasa Trenggalek, RGR Tulungagung, juga di Suara Sidoarjo. Sampai jumpa lagi di program Ruang Psikologi di pekan depan Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore ya. Sesaat lagi ada Potret Jawa Timur yang juga akan disiarkan bersama Radio Jaringan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Sampai jumpa.